Jadi guys, kita sudah gue ini sih pengen ngasih tahu ke kalian yang belum tahu ya, karena kan mungkin ada yang nanya juga nih. Kayak kok tiba-tiba ada orang ini ya kan? Iya, Kok tiba-tiba tuh di Dirty Talk ada udah 3 atau 4 episode sih gua. lupa Pak. Iya, pokoknya udah Ada berapa? ada yang belum diupload ya. Ada yang belum diupload juga, ada yang belum diedit yang habis lebaran tuh. Iya, jadi udah 3 sampai 4 episode ada gua, tapi gua belum memperkenalkan diri ya. Halo guys, nama gua Rido, anggota baru Dirty Talk. Buat yang belum tahu, Rido itu adalah teman gue ya dari SMA. Kalau dihitung-hitung nih, per tahun ini tuh gue temenan sama dia sudah 20 tahun. Yoi, 20 tahun bersama Henov. 20 tahun bersama Rido. Rido. Dulu waktu kita SMA, kita punya geng. Ya, bener. Nama gengnya Nama gengnya, aduh, yang alay banget ya. Minority. Minoritas, bro. Minoritas nama Iya. gengnya. Dulu tuh kenapa minoritas? Karena kami kan dulu dari SMA 2 Bandar Lampung ya. Anak-anak Rido itu gue kenal gara-gara Rido tuh anak akselerasinya SMP 2 Bandar Lampung. Jadi kasar yang ngomong, mereka ini outlier dari angkatannya mereka. Dan si Henov Dan juga gua dari luar kota ya kan. Gue dari metro, beda kota tuh guys. Iya. Nah kita ketemu terus, kita nih minoritas ya gitu. Tapi gue lupa deh anggota lainnya siapa ya. Eric Nubli. Oh, gitu. Iya Pak, Eric Nubli gue masih ingat sih. Sama ini Dharma, bukan sih Dharma juga nggak sih? Sama Dharma, ingat Dharma, nggak? Dharma yang mana nih? Ada yang akhirnya sering cukur botak bukan? Iya. Bukan. Rata-rata anak akselerasi bro. Yang gue ingat ya, Iya. Husen, Oh iya. terus Eric, Rido, Awal. terus Awal itu Iya. yang paling pentolannya lah awal tuh. Gue kira Dharma ikutan loh. Enggak, ada orang yang ikutan. Soalnya mungkin gue ini ya keingetnya Dharma gara-gara sering main sama dia setelah gue main sama lu. Jadi Iya. itu geng juga gak cuma cuma bertahan bentar doang Iya, pas kayak ospek kayak gitu kan itu. Iya. Apa sih namanya kalau SMA dulu ya? PSAF enggak lah. Iya. MOS. Mos. Masa orientasi siswa. Betul. Mos. Cuma beberapa minggu doang gengnya Iya. bertahan, dan abis itu udah sibuk dengan kegiatan masing-masing karena beda kelas. Ya, dan itu ini ya, secara penamaan gue punya memori tersendiri di hati gue, karena minoritas itu kan dulu bentuk anak-anak SMA di Lampung ya guys ya, nggak kayak zaman sekarang nih narasi minoritas itu kuat gitu. Iya. Dulu tuh kita nggak tahu, dan taunya itu dari lagunya Green Day. Oh iya benar. Gitu. I wanna be the minority gitu kan. Apalagi anak SMA kelas 1, Iya. istilah minoritas itu masih terdengar keren begitu. Iya, karena kita sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat juga artinya apa. Padahal gitu. sebenarnya artinya juga gak sekeren itu. Iya. Bener lagi. Nah, banyak sebenarnya checkpoint penting dalam hidup gue itu pas banget lagi ketemu dia gitu. Jadi yang pertama, checkpoint pertama adalah masa peralihan dari SMP ke SMA. Iya. Dan itu jauh banget ya teman-teman ya, ngomong-ngomong, karena gue tuh anak kayak gimana ya, ngurus kayak anak Depok sekolah di Jakarta dah. Gitu. Kalau ini ya, kalau mungkin yang lo pernah anak daerah masuk SMA, anak SMP daerah iya, masuk SMA di kota. Masuk SMA di kota. Jadi Metro sama Bandar Lampung itu, kalau gue sih ngebayanginnya ya, kayak anak Depok atau anak Bekasi gitu, sekolahnya di Jakarta Pusat gitu. Jadi jauh banget gitu. Dan dulu tuh kan ya kan nggak punya temen ya, karena baru nggak Bekasi juga sih, kayak Cikarang gitu. Iya betul. Agak lebih jauhan lagi. Iya. Soalnya emang sejauh itu kan metro. Bener. Yang lucu adalah temen gue yang dari UI ya waktu itu. Iya. Dia main tuh ke rumah si Japra sama Tri namanya. Tri. Main ke metro. Iya. Japra yang sekarang satu grup One Piece sama kita. Waktu ini bukan waktu nikahan lu bukan? Bukan, masih kuliah. Oke. Masih kuliah gitu. Nah, terus yang satu anak SMA 3 Jakarta ya, sekolahnya Nikita Willy ya kan. Yang satu 68 tuh kan. Pas datang ke apa namanya? Kota metro. Sebelum nyampe kota metro tuh, masih nyampe Bundaran Raden Inten. Dijemput sama bokap gua, kan kita naik bus tuh. Bundaran Raden Inten ini, Bandar Lampung. Iya, yang pas banget di pintu masuknya Bandar Lampung.
Yang Ingat mana nggak ya lo? itu ya? Bundaran yang Raja Basa. iya deket Raja Basa. Oh, pertigaan itu. Iya kan ada bundarannya gede tuh, Iya, ada iya, patung iya. Raden Internnya. Nah di situ dijemput sama bokap gua. Oke. Terus kita naik mobil. eh, apa namanya? Ada dua keterkejutan mereka. Iya, yang pertama. Yang pertama itu kan di situ tuh kalau malam pasti ada pecel lele kan. Iya. Nah kita makan tuh pecel lele kan. Iya. Pas pesan berapa nih bang? Nah zaman dulu masih 10.000. Iya. 10.000 gitu kan. Oh ya dalam hati dia, oh sama aja pada Jakarta harganya kan, gue Iya, kira bakal benar. murah. Oke. Begitu datang porsinya double. Porsi Lampung. Kan lelenya nempel-nempel gitu kan, Iya. jadi lebih dari satu lele gitu. Kalau di sini kan 10.000 satu lele gitu. Porsi Lampung. Porsi Lampung dulu tuh lelenya 2 gitu. Jadi kayak, ternyata lebih Oh. banyak. Gitu. Sorry, mundur bentar. Berarti si Japra dan siapa satu lagi? Tri namanya. Tri itu nggak keliling, nggak mampir ke Bandar Lampung sebenarnya, Enggak, kan? dia Cuma- taunya metro malah. Jadi dari Bakauheni langsung ke Raja Basa kan? Iya. langsung. Turun di Raja Basa. Oh, enggak masuk Raja Basa. Jadi sebelum Iya. busnya masuk Raja Basa, kita turun duluan di bundaran. Ya, jadi intinya itu udah di luar Bandar Lampung sih. Iya, benar. Nah, terus pas dia ke ini kan, ke metro, nanya kan, berapa menit nih Nov perjalanan? Gue bilang, ya 45 menit lah, gue bilang gitu kan. Dari Raja Basa. Iya, terus kata dia, oh deket. 45 menit. Salah dong, ya kan? Jadi bedanya di daerah sama di Jakarta adalah waktu tempuh itu sangat berbeda dengan jarak. Iya, harus dibedain tuh. Jadi 15 menit di Jakarta itu sangat dekat, tapi 15 menit di daerah daerah itu jauh. jauh 15 karena menit itu jauh. nggak ada macet teman-teman. Jadi Start recording emergency video. hah, apaan tuh? Ini CCTV gua. Oh. Dashcam. Emergency video gak tuh? Dia bilang start recording emergency video. Berarti valid ya? Valid ya emergency ya? Iya. Gila banget. Valid. Canggih banget. Ini dashcam gue bisa mendeteksi sebelum Lighting jatuh. ya. Ya gitulah. Jadi ternyata pas 45 menit tuh bener-bener 40 menit jalan lurus doang. Sampai metro. Ini sebenarnya lebih cepat naik pesawat. Oh tentu. Turun di Natar. Turun di Natar itu udah. Bapak lu jemput di Natar aja. Di Natar. Di Raden Inten aja. Iya, cuman seperti itulah anak fisip. Kita tuh memilih jalur yang ini Pak, bahkan nggak naik damri Pak. Apa Oh. mutus-mutus itu loh. Iya. Jadi naik angkot dulu nih ke Kampung Rambutan, dari Kampung Rambutan naik bus ke Merak, jalan kaki naik kapal. Dulu bahkan tiket kapal laut itu masih antri teman-teman, masih ngantri. Kalau sekarang tuh udah nggak boleh, harus Sekarang udah beli. Harus online sekarang. Iya, udah online aja. Gitu. Nah, artinya maksud gua ketika gua masuk SMA itu ada Rido. Terus yang dulu tuh gua memang udah suka komik ya. Doraemon, Dragon Ball, Naruto gua udah baca, tapi gua nggak wibu gitu, ngerti gak sih? Nah, kemudian dikenalin nih sama Rido berbagai jenis komik yang nggak umum dibaca orang lah gitu. Iya. Yang pertama kali dikenalin ke gue itu adalah Law of Wacky. Oke. Nah itu gue yakin ya banyak sekali normis ya, Banyak sekali. normis di luar sana ya kan, Gak tidak cuma Norwis Pak. Eh. Belum lahir. belum lahir. Lo nggak tahu betapa serunya Law of Wacky gitu. Dan setiap ada judul baru dia pasti ngasih tahu gue. Salah satunya nih yang menurut gue orang-orang juga pasti kayak ini komik apa itu. Ini Pak, tinju bulu hidung. Si Bo. Gue tuh nonton itu, nonton juga sih kok. Apa adiknya juga anime lucu juga. iya. Tinju bulu hidung tuh, aduh gila sih. Dia jenis narkoba apa itu yang dipakai itu pas nulis itu? Apa ada domain expansion ya? Apa dia? Sebelum domain expansion itu Battle manga itu. terkenal, iya battle manga itu. Apalagi Bobo judulnya? World. Abis itu ada Bobo. Nah, terus sampai satu titik kalau ini Aji ya, teman gue namanya Aji. Ngenalin gue Aji ke Poso. One Piece. Jadi yang namanya Aji Poso itu teman-teman dia memang beneran orang Poso ya, makanya namanya Aji Poso. Tapi Pak, Aisyil, kalau Aisyil lu tahu dari mana? Dari lu juga, Aisyil juga. Coba kan menurut gue gini, Aisyil itu cukup populer ya. Nah, tapi yang
orang-orang nggak tahu kan, akhirnya gue bahkan ya sama Rido juga sih pas udah di UI kita bikin flag football UI aja. Tahu gak sih waktu apa namanya? Jadi kronologisnya adalah pertama si Henov gua racunin iShield 21, iShield 21. Ya. Kemudian karena saking ngefansnya dengan iShield 21, otomatis kita sebagai anak SMA yang baca komik itu jadi tergila-gila dan pengen banget main American football. Iya. Karena itulah di kuliah kita menciptakan UKM yang olahraganya itu maksudnya versi lebih Kayak ramahnya futsalnya lah gitu. American football, yaitu namanya flag football. Waktu itu kita menginisiasi yang namanya college ball. Ya, College iya. ball itu idenya dari anak flag football UI, walaupun akhirnya yang mengeksekusi adalah teman-teman dari ITB. Malang. Oh, malah. Nah, ITB itu kita datang ke ITB buat latih tanding aja. Waktu itu memang performa mah belum ada ya, tapi kita nginisiasi something lah gitu. Jadi yang punya flag football di Indonesia itu ada UI, ITB, ITB, terus yang di Malang itu gue lupa nama univnya apa. Unpad itu kuat banget. oke. Seru sih Pak waktu itu ya. Waktu itu gue tanding lawan Unpad tuh gila, membara. Soalnya teman gue ada yang pernah main flag football di GBK bareng bule. Ya gue juga. Oh gitu. Nah, itu Pak, gue pernah hadap-hadapan nih head to head sama Iya. orang kulit hitam Pak. bus. Gue cuma segininya nih. Terus waktu pas selesai pertandingan tuh ada tim dia tuh berantem gitu sama tim lain. Pagar GBK tuh di gitu roboh Pak. Jadi memang sebenarnya yang ngebawa flag football ke Indonesia itu kan sebenarnya expat Expat yang namanya Fielders nama timnya. ya, jadi Satu tim expat semua. orang bule yang ini kan pengen yang main American football pengen main Amerika, gitu. kangen sama olahraga kampung halaman. Iya. Karena mereka membuatlah, karena Henov membaca iShield 21 yang gua kasih, dia menciptakan. Iya. Dari lo ngenalin iShield, ngenalin gue komik ya kan, Aji ngenalin gue One Piece, tapi gue ngobrolin One Piece lebih banyak sama Rido gitu. Waktu lu tanding di ITB, inget gak lu ketemu gua? Iya. Iya makanya Kok bisa ya? itu Kok bisa ya? Kita ketemu aneh gitu. banget ya, tuh kan? Makanya gue bilang tiap di momen-momen penting gitu, itu dia tiba-tiba datang gitu. Nah, terus gua kan waktu itu nonton, gua waktu itu emang lagi main di Bandung. Gua lupa lagi ngapain, tapi gua dulu emang sering main ke waktu itu Bandung. taunya gimana sih? Kita kabar-kabaran apa gimana ya? Nah, gua waktu itu gua juga lupa jujur. Tapi ketemu. iya bisa ketemu anjir. Itu kayak jodoh banget gitu. Jadi terus Gila banget. gua kan main bareng teman gua namanya Alvin Budiargo. Tahu? Ya nggak? ingat gue. Alvin teman kelas Budiargo. gua. Iya. Ya, terus Yang tinggi. ya, terus dia bilang ke gua, pasti ini yang main ini yang fans iShield semua. iShield semua. Jadi bukan olahragawan ini ya. Tapi wibu. Jadi yang main flag football itu Wibu-wibu semua yang seneng olahraga. adalah fans iShield 21. Dan kejadian sih, gue pernah ikut latihan flag football di UI. Iya. Terus ya isinya orang-orangnya pada ngomongin iShield. Bahkan ya saking wibunya kami sebelum pertandingan ini belok. Iya itu tuh belok situ. Kiri kan? Iya kiri. Saking wibunya. Iya saking wibunya Pak, itu bahkan metode latihan terakhir nih sebelum college ball itu, kita latihan tanding di Bogor itu pakai ini Pak, pakai masker basah. Kanan. Iya kanan. Ingat nggak lo masker basahnya metode latihannya si Sena sama teman-teman? Beneran? Ikut Beneran Pak, kita pakai masker basah terus sehari penuh ya. Kita mungkin nggak bisa nih 7 hari, sehari atau minimal 2-3 hari apa sehari gitu gue lupa. Itu lucu Tapi banget. sebenarnya itu di dunia perwibuan itu valid loh. Iya, itu kan ada risetnya. Lu ngefans sesuatu dan akhirnya jadi jadi ahli dan tekun di sesuatu tuh terbukti dari banyak pemain bola di Jepang yang main Suka bola Tsubasa. gara-gara Tsubasa. Iya, benar sih. Terus ini gak sih ini gue bukannya mau ngaku-ngaku ya, tapi gue mau nanya, Ya. lu main MOBA dari Nah, itu yang gue mau ceritain kedua. Gue Pak diajakin main MOBA. Nih, gue jujur aja dari sekarang ya. Dulu itu gue punya temen kos-kosan yang di DO gara-gara main Dota. Oke. Gitu. Gue itu dulu sangat apa ya? Anti. Ya bisa dikatakan mungkin kalau dibilang anti enggak juga, tapi gue nggak akrab sama e-sport. lingkungan e-sport game kompetitif. Oke. Yang gue lakukan itu selalu gue main RTS aja.
gitu. Gue senangnya tuh main Age of Empire, Rise of Nation, Iya. yang mana gue baru tahu belakangan bahwa game-game itu tuh adalah game-game yang Kompetitif juga sebenarnya. Ada kompetitif e-sportnya juga. ada e-sportnya juga, dan rata-rata coach itu mainnya RTS, Oke. coach MOBA. Gue baru tahu tuh belakangan. Makanya cocok. Nah, makanya cocok. Nah, cuman yang kenalin gue ke MOBA itu ya Rido lagi-lagi. Gue memang punya karir e-sports 9 sampai 10 tahun, guys, tapi titik nolnya itu dikasih tahu sama dia. Gila, jadi Diajak main Mobile Legend. ada beberapa apa namanya titik penting dalam hidup gua. Dari gua, Iya, dari berarti. lo. Bersinggungan. Jadi gua tuh tadinya diajakin main Mobile Legends sama dia kan. Udah gua main, tapi terus kemudian beberapa hari kemudian Rido tuh tiba-tiba datang ke gua. Wih, Nov, ada Nov yang lebih keren gitu. Grafiknya lebih bagus. AOV. Ya, udah. Gue nurut aja kan. Oke, main. Terus ternyata pas gua ulik emang seru. Gitu, pas main AOV. Jadi dah karir ya kan. Jadi sampai jadi coach loh Iya. si Henov. Ya, jadi Gara-gara coach. gua ajakin lah. gua suruh ajak baca iShield, dia bikin Bikin tim. iya. Bikin tim. Terus gua ajak main MOBA jadi coach. Jadi coach. Apa lagi? Yang lucu ini Pak, gue kan berusaha kan di jalur e-sports ya, ikhtiar mana segala macam. Nah, perusahaan besar pertama yang mengakui talent gue, itu lagi ya kan, Perusahaan plat merah itu. perusahaan plat merah itu, yang mana perusahaan itu satu Satu kantor. satu kantor dan satu housing sama kantornya dia, itu gila banget. Anjir. Bahkan ketika gue lagi nego gaji ke perusahaan itu, gue konsultasinya sama dia. Do, ini gimana ya gue gini? Gila. Iya, makanya kita ketika kayaknya butuh deh bikin apa ya, media yang sifatnya tuh pencerdasan politik gitu ya, karena menurut gua sih nggak apa ya, gua setiap ada orang yang resah ya dengan kondisi negara, dengan kondisi sosial ekonomi, ya menurut gua paling bener sih zaman sekarang tuh pengen bikin media deh gitu. Ngomong-ngomong media, ini kita nggak bersinggungan ya, tapi sebenarnya kita juga bisa dibilang pernah punya basic itu. Iya, seperti tetap bersinggungan dong, karena gini. Dari pertama, rupanya dulu gua waktu SMA gua juga ekskul media. Gua juga baru inget, rupanya gua 3 tahun ekskul majalah sekolah. Majalah sekolah kami itu dia di situ gitu. Terus gue inget. Dan lulus gue juga memang kerjanya pun sempat di media akun Twitter gitu. Iya, ada homeless media lah ya di. Dan si Henov juga pernah di Iya, gue media. pernah editor di media gitu kan, pas zaman-zaman baru lulus kan. Kerjaan pertama gue tuh editor. Jadi kita pengen tuh kayak sekarang nih era media tuh udah enak banget nih, media sosial. Tapi kita runningnya kayak as a media gitu. Yuk kita cobain bikin lagi yuk gitu kan. Tapi ngomongin pencerdasan politik, ya ternyata melting potnya tuh di after Pilpres gitu. Karena ya gua dulu dukungnya Anies sama Muhaimin, dia juga Anies sama Muhaimin kalah gitu kan. Kita anak abah ya. Iya, kita anak abah gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba ya konstelasi politik Indonesia sudah berubah. Dan menurut gue kayak penting aja sih ngomongin ini semua. Ini kemana? Ini kita ke kiri. Nah, ini udah deket nih, Dok. Apalagi ya singgungan kita ya. Nah, itu. Banyak juga ya. Sebenarnya banyak kalau dikulik ya. Gue juga baru ngeh itu. Ya. Makanya pas gue sama Amar juga ya ngobrolin. Kan gue sama Amar gitu juga, Dok. Banyak titik-titik di mana kita tuh ternyata bersinggungan. Bahkan Amar itu temennya, sepupunya istri gue, coba. Aneh kan? Maksud gue tuh punya istri nih, Istri gue orang Lampung, Istri gue punya sepupu nih. Nah sepupu gue satu sekolah sama Amar gitu. Padahal kan artinya menurut gue ya ini harusnya jauh. Iya gitu, harusnya jauh, kayak masih ada aja gitu yang oh sih ini, yang nikah ini bukan bang. Iya lah, itu mah temen gue gitu. Tapi Pak, ada teori yang namanya 6 degree of separation. Lo pernah denger gak? Enggak. Jadi 6 degree of separation adalah mengatakan bahwa ini ada penelitiannya. Oh, yang lu cuma dipisahkan 6 orang itu ya? Iya, jadi aduh gila banget tuh. bahkan jadi seluruh orang di dunia ini hanya dipisahkan maksimal 6 orang. 6 orang saja. Itu dulu kita pas lagi zaman kita masih jomblo ya. Kita sering tuh ngobrol sampai malam terus
tiba-tiba ngomongin konspirasi gitu kan. Iya. Ini tuh salah satu topik itu yang kita obrolin. Iya. Nah dulu kita nyobain Mbak, coba ke ini, ke toko ini, beneran anjir. Waktu ini bukan sih, waktu masih kuliah apa gimana? Gue lupa. Pokoknya kita pernah ngobrolin ini dan dicobain. Nih. Terus kita ketawa-tawa, coba ke Obama gitu. Obama kenal sama SBY kenal sama tokoh yang ini kenal itu. Wah iya gitu. Badan maksimal 6. Coba maksimal 6. Kalau gue ingatnya dulu maksimal 7. Ternyata teorinya 6 ya. 6 degree of separation. Jadi iya, makanya namanya 6 degree. Kalau jadi maksimal 6. Jadi misalnya nih, gua sama Trump itu cuma 3. Cuma 3, 4 apa? 4. 1 2 3. 3 gua sama Trump. Lu sama Trump? Iya. Lah? 4 ya? Cuma 4. Lu cuma 3 sama Trump. Iya lagi. Berarti lu 4 sama kalau ke Trump lu 4 ada gua di sini. Sialan. Iya kan? Aduh iya lagi. Ngeri kali. Lu Soalnya ada risetnya ya soalnya ya. iya. Sama Aldi Aneh Taher. banget. Sama Aldi Taher itu cukup ini doang. Kayaknya cuma 2 malah kalau Kalau gua. sama Aldi Taher gue 1. Oh, lu udah kenal. Iya. Ini langsung nih. Oh ini 2 berarti 2. Oh. Gue kenal orang yang orang itu kenal sama Aldi Taher. Iya. Itu lucu banget sih. Gila. Dulu kayak gini juga kita bahas tuh terus kita kaget-kaget sendiri gitu. Apalagi kan dulu belum kayak sekarang kan networkingnya kan. Karena Iya. dulu kan masih bujangan kan, belum kemana-mana. Gila ya. Lucu banget sih. Sampai orang terpenting aja cuma 3 loh. Jadi, 3 separation. aduh. Mungkin Berarti kalau masih Jinping 4.